Fonologi Bahasa Indonesia, Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Ikraburu 2020. Secara etimologi, fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Sebagai sebuah ilmu, fonologi diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Bila kita mendengar suara orang berbicara, baik pada saat berpidato atau bercakap-cakap, maka kita akan dengar runtunan bunyi-bunyi bahasa yang terus-menerus. Kadang-kadang terdengar suara menaik dan menurun, kadang-kadang terdengar suara hentian agak lama, terdengar pula suara panjang dan suara biasa, dan lain-lain. Runtunan bunyi bahasa dapat dianalisis atau disegmentasikan berdasarkan tingkat-tingkat kesatuannya. Coba perhatikan contoh berikut. Runtunan bunyi dalam bahasa Indonesia berikut. Untuk memudahkan di sini, digunakan transkripsi ortografis, bukan transkripsi fonetis dan dengan mengabaikan unsur-unsur suprasegmentalnya. Di sini contoh 1, mungkin bisa dilihat. Nah, tahap 1, runtunan bunyi di atas dapat disegmentasikan menjadi 1A dan 1B. Setelah melalui segmentasi pada tahap 1, kita masuk pada tahap 2. Segmen 1A dapat disegmentasikan lagi menjadi 1A1 dan 1A2. Sedangkan 1B dapat disegmentasikan menjadi 1B1 dan 1B2. Di sini dapat dilihat contohnya. Setelah melalui tahap 2, kita akan mensegmentasikan 1B2. Masuk pada tahap 3, segmen 1B2 dapat disegmentasikan lagi menjadi 1B2.1 dan 1B2.2. Coba perhatikan contoh yang telah disajikan. Sekarang kita masuk pada tahap 4. Segmen 1B2.1 dapat disegmentasikan lagi menjadi 1B2.1.1 dan 1B2.1.2. Dan segmen 1B.2.2 dapat disegmentasikan lagi menjadi 1B.2.2.1 dan 1B.2.2.2. Perhatikan contoh yang telah disajikan. Perhatikan bagan berikut. Segmen-segmen runtunan bunyi di atas dapat disegmentasikan lagi sehingga kita sampai pada satuan-satuan runtunan bunyi yang disebut silabel atau suku kata. Contoh, runtunan bunyi monyet akan kita dapatkan silabel mo dan nyet. Runtunan bunyi melompat akan kita dapatkan silabel me, lom, pat.
suatu silabel atau suku kata. Silabel merupakan satuan runtunan bunyi yang ditandai dengan satu satuan bunyi yang paling nyaring, yang dapat disertai atau tidak oleh bunyi lain di depannya, di belakangnya, atau sekaligus di depan dan di belakangnya. Adanya puncak kenyaringan atau sonoritas inilah yang menandai silabel tersebut. Puncak kenyaringan itu biasanya sebuah bunyi vokal, yakni bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan atau gangguan di rongga mulut. Contoh, silabel mo ada bunyi vokal o, silabel nyet ada bunyi vokal e. Kemudian runtunan bunyi pada silabel-silabel mo dan nyet, me, lom, pat dapat disegmentasikan lagi seperti berikut. Coba perhatikan kedua tabel berikut. Bunyi-bunyi bahasa beserta runtunan dan segala aturannya inilah yang menjadi objek kajian cabang linguistik yang disebut dengan fonologi. Dapat disimpulkan bahwa kajian fonologi adalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau alat bicara manusia. Menurut status dan hierarki satuan bunyi terkecil yang menjadi objek kajian fonologi dibagi atas dua bagian. 1. Fonetik. Fonetik merupakan cabang fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan statusnya. Apakah bunyi-bunyi bahasa itu dapat membedakan makna kata atau tidak? 2. Fonemik. Fonemik merupakan cabang fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna kata. Kita masuk pada cabang fonetik. Perhatikan contoh fonetik berikut. Bunyi i pada kata tani dan kata batik adalah tidak sama. Sama halnya dengan bunyi u pada kata susu dan kata dapur juga tidak sama. Fenomena contoh di atas menjadi objek kajian fonetik. Pada kajian fonemik, perhatikan contohnya. Bunyi b dan bunyi p pada kata kabur dan kata kapur menyebabkan kedua kata itu memiliki makna yang tidak sama. Ketidaksamaan ini adalah karena berbedanya bunyi B dan P itu, meskipun bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya memiliki ciri yang sama. Fenomena contoh di atas menjadi objek kajian fonemik. Jadi dapat disimpulkan bahwa satuan terkecil yang menjadi objek kajian fonetik disebut fon atau bunyi bahasa. Sedangkan satuan bunyi terkecil yang menjadi objek kajian fonemik disebut fonem. Itulah tadi pengenalan dari ilmu fonologi.
Terima kasih. Tanamkan pada diri Anda masing-masing. Jika Anda berpikir akan sukses, maka Anda pasti akan sukses.